Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjeli Florensi, NIM 18042100. Saya akan membacakan tugas UAS Studi Masyarakat Indonesia tentang globalisasi, dampak perubahan sosial budaya. Globalisasi mempengaruhi seluruh aspek penting kehidupan, termasuk sosial budaya. Perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dari jaringan kawat telegram dan telepon yang menghubungkan berbagai kota antar negara sebagai teknologi internet yang diakses menggunakan komputer. Sebelum membahasnya lebih jauh, mari kita telah pengertian globalisasi. Ahli sosiologi Indonesia, Selo Marjan, menyebut globalisasi sebagai terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sebuah sistem dan kaedah yang sama. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kata globalisasi diambil dari global yang maknanya universal. Globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Berikut dampak globalisasi bidang sosial budaya. Dampak positif globalisasi bidang sosial budaya. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Yang kedua, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lainnya sebagainya. Globalisasi berdampak terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Banyak kata-kata dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sebagai bahasa internasional memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Contoh kata halo, televisi, dan radio. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat, semakin memudahnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualisme. Keberagaman sosial budaya Indonesia di tengah globalisasi. Yang pertama, bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa yang berbahasa lokal 300 macam. Yang kedua, keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan dilestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang membuat integrasi bangsa. Keberagaman dalam masyarakat majemuk merupakan suatu yang alami harus dipandang sebagai suatu identitas bangsa. Hal tersebut dapat dianalogikan sebagai halnya jari tangan manusia yang terdiri atas 5 jari yang berbeda. Akan tetapi, semuanya memiliki fungsi dan maksud tersendiri, sehingga jika semuanya disatukan akan mampu mengerjakan tugas seberat apapun. Untuk menyadari hal tersebut, Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran yang sangat penting. Pengembangan multikulturalisme mutlak harus dibentuk dan ditanamkan dalam suatu kehidupan masyarakat yang majemuk. Jika hal tersebut tidak ditanamkan dalam suatu masyarakat yang majemuk, agar kemajemukan tidak membawa pada perpecahan dan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang multikultural harus mengembangkan wawasan multikultural tersebut dalam suatu tatanan kehidupan yang bernafaskan nilai-nilai kebinekaan. Membangun masyarakat multikultural di Indonesia harus diawali dengan keyakinan bahwa dengan bersatu kita memiliki kekuatan yang lebih besar. Pemersatuan dan kesatuan bangsa yang terwujud dari sejumlah suku bangsa yang semula merupakan masyarakat yang berdiri sendiri dan mendukung kebudayaan yang beraneka ragam itu perlu diperkokoh dengan berangka acuan yang bersifat rasional, yaitu kebudayaan nasional, suatu kebudayaan yang mampu memberikan makna bagi kehidupan berbangsa dan kepribadian, akan dapat dibanggakan sebagai identitas nasional. Kebudayaan Indonesia
secara sempit dapat didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan lokal yang telah ada sebelum terbentuknya bangsa Indonesia pada tahun 1945. Seluruh kebudayaan lokal yang berasal dari kebudayaan beraneka ragam suku-suku di Indonesia adalah merupakan bagian integral daripada kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam, namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab. Budaya India terutama masuk dari penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara jauh sebelum Indonesia terbentuk. Keragaman-keragaman yang menafaskan agama Hindu dan Buddha sempat mendominasi Nusantara pada abad ke-5 Masehi, ditandai dengan berdirinya kerajaan tertua di Nusantara, Kutai, sebagai penghujung abad ke-15 Masehi. Masalah yang biasanya dihadapi oleh masyarakat majemuk adalah adanya persentuhan yang saling hubungan antara kebudayaan suku bangsa dengan kebudayaan umum lokal, dengan kebudayaan nasional. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah Indonesia. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.